Pak Sarmuji. Izin menanggapi Pak, terkait dengan penerimaan pajak kripto ini bisa dibilang tidak tergolong kecil juga ya. Kita bisa bilang mungkin lebih ke arahnya belum optimal, mungkin bisa arahnya ke sana gitu. Jadi dan kita bisa lihat juga dari data Kementerian Keuangan di periode Juni sampai dengan Desember, itu pajak fintech itu 210 miliar, dibandingkan dengan pajak kripto itu ada 246,45 miliar. Dan juga kita mesti juga pahami bahwa setoran pajak tersebut itu baru efektif baru per bulan Mei, dan juga harus digarisbawahi juga bahwa penerimaan pajak sebesar 246,45 miliar itu baru datang dari exchange yang terdaftar di Bapepti saja gitu. Jadi ada beberapa exchange yang belum terdaftar, dan juga ada beberapa exchange yang luar negeri yang beroperasi di Indonesia yang belum dikenakan pajak atau belum diberlakukan perpajakannya. Dan juga penerimaan pajak kripto menurut saya juga belum maksimal, karena posisi di implementasi pajak kripto ini, nilai kripto itu cenderung turun kondisinya pas lagi saat kripto winter gitu, sampai dengan Desember 2022. Kita bisa lihat bahwa volume transaksi kripto di 2022 itu hanya mencapai 290 triliun. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 itu mencapai 859,4 triliun, kurang lebih seperti itu Mbak Sinta. Baik, Mas Putra, menarik jika kita berbicara mengenai pajak begitu ya. Artinya kan pajak itu untuk tarifnya sendiri menyesuaikan begitu dengan jumlah transaksi. Tapi Pak, kalau kita lihat lagi di sisi lain, ini kan Kepala Bapepti ya, Didit Nurjatmiko ini mengungkapkan bahwa artinya dia bilang pedagang aset kripto dalam hal ini keberatan dengan adanya pungutan pajak. Sementara kan untuk setiap transaksi begitu ya, harusnya memang ada pajak. Ini betul atau tidak ya Pak? Ya, kurang tepat ya Bu, kalau misalnya Mbak, kalau bisa dibilang kalau misalnya kita menolak, sebenarnya kita juga sebenarnya sangat appreciate dengan melakukan pajak ini gitu. Namun ada beberapa juga yang mesti kita garis bawahi bahwa perpajakan ini ada beberapa yang mesti disesuaikan, baik itu besaran pungutan pajaknya sepertinya harus direview kembali bersama. Dari pantauan kami juga cukup banyak capital outflow, Mbak, ke exchange luar, karena ada beberapa exchange luar di luar negeri yang beroperasi menghandle nasabah Indonesia menerapkan zero fee transaction gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk exchange di Indonesia yang mau comply untuk peraturan perpajakan di Indonesia, seperti itu Mbak. Baik, Mas Putra. Jadi sebetulnya yang menjadi keberatan itu yang mana, Mas Putra? Artinya apakah memang untuk pungutan pajaknya ataukah memang tarifnya yang harus disesuaikan lagi sesuai dengan jumlah transaksi? Artinya jika semakin kecil otomatis kan tarif pajaknya akan semakin kecil. Untuk transaksi yang lebih besar pasti tarif pajaknya lebih besar. Artinya kan akan selalu ada penyesuaian. Nah, jadi kalau menurut Mas Putra sendiri apa yang menjadi keberatan? Yang jadi keberatan sebenarnya lebih ke arah ke equal playing field-nya aja sih, Mbak. Jadi kita berharap bahwa kita yang comply dengan aturan yang ada di Indonesia itu mendapat perlindungan, baik itu perpajakan dan yang lain-lain. Sehingga juga kita mesti sadari bahwa kripto ini sifatnya decentralized, sifatnya itu borderless, di mana trader Indonesia ketika mereka merasa keberatan terkait dengan perpajakan, mereka akan dengan mudahnya memindahkan aset kripto mereka untuk bertransaksi di luar negeri, yang dimana tadi saya sebutkan bahwa di luar negeri beberapa exchange itu menerapkan zero fee transaction gitu Mbak. Apa yang akan dilakukan oleh Aspakrindo begitu ya terkait dengan penerimaan atau pungutan pajak ini khususnya di kripto begitu. Apa yang akan dilakukan untuk menggenjot dari penerimaan pajak ini, Mas Putra? Oke, kalau dari tempat kami, sebenarnya kami juga sangat mendukung lah sebenarnya terkait dengan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia juga. Jadi kami akan comply dengan penerapan kebijakan dari PMK 68 sendiri, mulai dari aturan teknis hingga penerapan sistem di lapangannya gitu. Kami juga terus juga sering berdiskusi dengan DJP Kementerian Keuangan untuk menemukan formula dan juga skema yang tepat untuk mengenjot penerimaan pajak gitu. Kemungkinan juga besar, kemungkinan besar di tahun ini juga sedikit ada pemulihan juga transaksi juga beriring dengan stabilan ekonomi ya. Jadi harapannya kita bisa balik lagi ke tahun volume transaksi di tahun sebelumnya gitu, di 2021.